Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi lebih keras. Salam. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang tujuan Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Tujuan Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Kalau saya tanya, saudara yakin bahwa saudara ditebus oleh Tuhan dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Semua akan berkata, ya, saya tahu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, untuk apa Yesus mati? Pasti jawabannya pertama adalah menyelamatkan kita. Itu sudah jelas. Dia datang menebus kita, menyelamatkan kita. Tapi mari kita belajar dari seorang nabi bernama Hosea. Seorang nabi yang disuruh menikah dengan seorang pelacur. Dan ini sesuatu yang bagi orang Israel ini sesuatu yang tidak mungkin, karena pelacur atau orang yang pelacur itu adalah orang yang dianggap aib pada zaman itu. Tetapi seorang nabi disuruh untuk menikah dengan seorang pelacur. Siapa dia? Namanya Hosea. Mari kita lihat Hosea pasal yang ketiga. Hosea pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Mengapa Anda dan saya ditebus Tuhan? Saudara, itulah tema kita. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, maksudnya kepada Hosea. Hosea adalah nabi Israel. Pergilah, perhatikan kata ini, pergi lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal, dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Lalu Alkitab mengatakan ayat yang selanjutnya, kalau saudara baca sebelum saya ke 1 Petrus, saudara lihat tadi dikatakan bahwa Hosea ini adalah nabi yang disuruh kawin pelacur. Sejelek-jeleknya kita, kalau kita disuruh memilih jodoh, kita memilih orang-orang baik. Tetapi Hosea ini adalah seorang nabi yang kudus, yang benar, tapi dia disuruh kawin sama seorang pelacur, seorang dikatakan sundal. Ya, sebenarnya kata ini kasar sekali, sundal, dan berzina. Saudara, ini sesuatu yang tidak mungkin, karena orang Israel itu kalau didapati berzina, mereka akan lempari orang itu sampai mati. Ya, makanya saudara-saudara kita dari agama seberang mengikuti, ya, mereka hanya cambuk, ya. Saya lihat cara cambuknya bukan tarik begini, pukul begini. Bagaimana orang mau sakit? Tetapi pada zaman itu kalau didapati berzina itu dilontari sampai mati. Nah, sekarang Tuhan yang kudus itu suruh sang nabi untuk pergi menikahi seorang sundal atau seorang pelacur. Nah, pertanyaannya mengapa? Ternyata orang Israel juga mengalami apa yang disebut dalam cerita ini. Orang Israel itu bersundal, tapi bersundalnya itu melacurkan diri itu dengan para Baal. Jadi mereka bersundal, melacurkan diri, tidak melacurkan diri secara fisik mungkin, tapi secara rohani mereka cari dewa-dewa, dan itu dikatakan sebagai pelacur. Lalu Hosea dikatakan pergi kawin pelacur itu untuk apa? Tadi kalau saudara baca ayat 1 menarik, dia bilang begini, pergi lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Untuk apa? Seperti Tuhan mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada lain. Begini, dia mau bilang sama Israel, lihat, orang Israel ini walaupun mereka jahat, mereka berzina dengan Baal, tapi saya cinta mereka. Nah, Hosea itu juga begitu, dia mau kasih tahu bahwa lihat, Hosea gambaran Tuhan. Dan istrinya, kalau saudara tahu, istrinya bernama Gomer. Gomer ini perempuan pelacur. Tapi begini, seperti Hosea terima Gomer apa adanya, demikian dengan Tuhan. Waktu kita dulu belum mengenal Tuhan, kita ini kan penjahat, tidak ada orang yang bersih, tapi Tuhan mau cinta kita. Itu luar biasa. Dan bukan sekedar cinta, dia bilang ayat 2, dia tebus dengan berapa?
15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Dia tebus. Sebab pada zaman dahulu budak atau siapapun itu kalau tidak ditebus maka dia dibikin apa saja. Kalau saudara masih ingat cerita Abraham dan Hagar, masih ingat ya? Abraham istrinya berapa? Berarti banyak tidak baca Alkitab. Abraham istrinya pertama namanya siapa? Sarah. Habis Sarah diambil siapa? Hagar melahirkan siapa? Ismail. Nah, saya mau cerita bahwa waktu dia ambil Hagar, perhatikan baik-baik. Satu waktu Sarah ini kan tidak bisa punya anak. Akhirnya Sarah punya anak tapi di masa tua. Lahir siapa namanya? Ishak. Usia. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Lahirkan Ishak. Nah, waktu lahirkan Ishak, ini Ismail ini buat sang Ishak ini bikin susah dia. Akhirnya Sarah bilang usir Hagar. Saudara mesti ingat cerita itu. Hagar dibuang di padang gurun tanpa perbekalan yang banyak. Kalau saudara baca sampai Hagar stres. Lalu Alkitab mengatakan dia buang anak itu karena terlalu menderita. Anak itu menangis kelaparan. Saudara lihat, budak pada zaman itu tidak bernilai, mau dibuang, mau mati-mati gitu. Padahal kalau dari sisi lain dia disebut istri. Bahkan dari keturunan Hagar juga masuk dalam status anak-anak yang juga merupakan anak keturunan Israel. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Betapa sedihnya kalau orang tidak ditebus. Zaman dahulu bisa disiksa. Jadi mau disetrika tidak boleh ada yang melarang. Mau dibunuh, mau dicekik, mau dibikin apa saja tidak boleh ada. Nah, bisa bayangkan dalam keadaan menderita tiba-tiba orang itu ditebus. Orang itu adalah orang paling berbahagia di dunia. Hidup kita masa lalu, makanya sering kadang-kadang ada orang bilang gini, kok beta bergereja atau tidak bergereja, berdosa juga, beta aman-aman. Betul, itulah cinta Tuhan. Tapi dengar baik-baik, cinta Tuhan tidak boleh dianggap remeh. Kalau dia menebus saudara, dia punya tujuan. Nah, tujuan apa Tuhan menebus? Mari kita belajar. Jadi kalau saudara ditanya, Nabi siapa yang pernah kawin dengan pelacur? Jawaban saudara adalah Hosea. Istrinya bernama Gomer. Jadi Gomer ini pelacur. Dan ulang-ulang kalau saudara baca, Hosea ambil, dia melacurkan diri. Tapi ini mau bicara tentang begini. Saya mau keluar sedikit konteks. Bapak Ibu, setiap pasangan hidup tentu punya masa lalu. Kita belajar dari Hosea. Jangan pernah mengungkit masa lalu. Tadi malam kami bisa bahas-bahas, orang suka mengangkat masa lalu. Kalau saudara menikah, saya kenal beberapa orang yang menikah dengan orang sudah baik di masa lalu. Tapi walaupun dia tidak baik, sekali yang mau ambil keputusan jadikan dia istri pasangan hidupmu, jangan pernah angkat masa lalunya. Karena Tuhan tidak pernah mengangkat masa lalu saudara dan saya. Sekali dia tebus, sekali dia hapus, dia lupa semua. Kita beda. Kalau bertengkar suami istri, pasti angkat masa lalu. Lu beta hitung, lu 8 kali. 8 saja dia hitung. Saudara dan saya dengan Tuhan ini seberapa kali kita buat. Nah, itu gambaran siapa namanya? Hosea dan Gomer. Gomer ini ditebus, dibayar. Saya tahu perangkap, saya baca cerita, bahkan saya nonton film yang diangkat dari kisah nyata. Kalau ada wanita-wanita yang diambil ke negara, kalau tidak salah negara Maroko ke mana gitu, kalau saudara sudah dijual di situ, saudara tidak bisa keluar lagi. Kalaupun dibayar, terlalu mahal, sehingga kadang-kadang orang tua itu rela sudah biar dia anak jadi pelacur selamanya. Karena untuk pergi ambil itu dia harus nyebrang beberapa negara, perbatasan yang dijaga ketat. Jadi sekali kalau anakmu, anak perempuanmu sudah sampai itu tidak bisa lagi. Nah, bisa bayangkan, saya nonton sebuah film, ada seorang pejabat Amerika yang anaknya ikut-ikutan pergi ke klub, dan pada waktu dia di situ, mereka bukan pelacur sebenarnya, tapi orang sengaja pacaran lalu dijual ke negara. Untung ada seorang ibunya yang akhirnya seorang polisi yang pergi mengejar.
dan akhirnya dapat. Betapa bahagianya dia karena dia bisa menyelamatkan anaknya. Demikian kita, saudara, Tuhan tebus kita terlalu mahal. Pertanyaannya, sudah biasakah kita ambil roti, ambil anggur lalu bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tebus beta? Pertanyaannya adalah untuk apa dia tebus? Bahkan kalau saudara lihat ini, saya coba baca untuk saudara 1 Petrus ayat 18 sama 19, seperti siapa namanya, Hosea tebus Gomer, kita bagaimana? Kita ditebus juga. Kita dibayar dari dulu kita sebagai pelacur rohani. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kalau Gomer itu digambarkan sebagai pelacur, kita di sini sebagai sia-sia. Lalu kamu mewarisi nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Kalau tadi di Gomer ditebus dengan apa? Dengan uang, dengan perak mungkin. Tapi kita ditebus bukan itu, karena perak bersifat sementara dan tidak bisa menghapus dosa. Tapi kita bukan. Kita bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang tebus kita bukan Gomer, bukan Hosea. Yang tebus kita Tuhan Yesus. Pertanyaannya, untuk apa dia tebus? Langsung saja. Pertanyaannya adalah untuk apa dia mau bayar mahal? Ya, kalau kita pergi ke rumah makan yang mahal, untuk apa Anda bayar mahal? Satu, supaya bisa menikmati itu makanan. Bayangkan Anda sudah bayar makanan harga 500.000, terlalu asin, Anda akan marah luar biasa. Karena saya datang bayar mahal untuk apa? Nikmati. Kemarin saya diajak seorang teman saya, Pak Pendeta, ada waktu kita pergi makan puasa. Jadi kami beberapa orang, saya hitung-hitung, waduh, satu orang dapat 2 porsi ikan goreng sama kuah asam. Saya hitung-hitung, saya bilang, aduh Tuhan, sayang ya, kalau sayang uang terlalu banyak pasti keluar. Jadi waktu saya agak nakal sedikit, waktu mau dibayar saya lirik sedikit, 1 juta sekian. Waktu saya makan, saya jujur ya, saya tidak menikmati. Bagi saya, maaf, sungguh maaf, istri saya masakan lebih enak, tapi sayang dibayar 1 juta lebih. Telan di sini rasa kayak biasa. Teman saya lihat saya enak, kan saya menghargai dia, tapi sebenarnya sayang 1 juta itu tidak dibayar dengan ini lidah, sulit cocok. Nah demikian saudara, Tuhan bayar engkau, dia punya tujuan untuk menikmati hidupmu. Seperti kita, kalau kita bayar mahal, kita mau menikmati. Saya pakai Grab beberapa hari karena waktu tamu datang mobil saya belum saya beli. Saya bukan Grab, apa namanya, rental. Saya bilang sama orang itu, saya mau pakai 3 hari berapa? 750. Bagi orang lain 750 sedikit, bagi saya banyak. Lalu saya bilang, mobilnya harus aman loh, saya mau menikmati mobil itu. Dia bilang aman semua. Saya bawa saudara-saudara. Papa, saya bilang, sayang 750 saya bayar. Saya punya baju biar sudah masuk dalam, dia terlepas sendiri. Sayang 750 saya tidak menikmati. Ya, mengerti ya. Sampai untuk supaya bisa menikmati 750.000, istri saya bilang, kita jalan keliling kota Kupang. Istri saya bilang, beta capek, mari kita pakai sayang 750, tidak pakai ini sayang. Kasih dulu dia, tiba-tiba kita bayar 750. Jadi kita tidak ada tujuan, kita keliling kota Kupang supaya 750 itu imbang. Mengerti ya? Waktu Tuhan tebus kita harus ada imbang. Tuhan harus menikmati sesuatu dari hidup. Kalau begitu, apa yang harus dia nikmati dalam hidup kita? Satu, kenapa dia tebus kita? Halo, dengar, supaya kita menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau yang namanya sudah ditebus, tidak boleh orang lain ambil lagi. Pelacur itu waktu dia masih jadi pelacur, milik semua laki-laki. Tapi waktu dia ditebus, Gomer ini, siapa namanya, Hosea bilang, kau jangan lagi pelacur. Dulu kau semua laki-laki punya milik engkau.
Tetapi sekarang setelah aku tebus, sekarang kau, Gomer, jadi milik saya sendiri. Demikian gambaran Tuhan. Waktu Tuhan tebus kita, Dia tidak mau ada orang lain yang memiliki saudara. Apa itu? Dosa tidak boleh memilikimu, dunia tidak boleh memilikimu. Yang memilikimu hanya satu, Tuhan Allah. Ada amin. Saudara-saudara, mari coba lihat di dalam Hosea pasal 3 ini, ayat yang ketiga. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku. Kenapa? Karena selama ini Gomer dengan laki-laki lain. Tapi dia bilang, kalau saya sudah tebus engkau, saya mau engkau lama harus diam padaku dengan tidak bersundal, tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Jangankan laki-laki banyak, satu laki-laki yang lain tidak boleh lagi. Juga ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Saudara-saudara, dia bilang begini, kalau saya sudah tebus, saya mau engkau lama dengan aku. Dan beta saja, tidak boleh ada yang lain. Itulah tujuan Tuhan menebus kita. Tuhan tidak mau ada laki-laki lain. Tapi jujur, pertanyaan saya, siapa laki-laki lain? Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak ada laki-laki lain dalam hidup saya. Tapi ada banyak laki-laki dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, gereja itu lambang dari mempelai wanita. Yesus disebut mempelai pria. Banyak sebenarnya kita sebagai mempelai wanita punya laki-laki lain. Saya kasih contoh. Bisnis saudara bisa jadi laki-laki lain dalam hidup saudara. Saya minta maaf tanpa punya maksud apa-apa. Saya selalu bilang hari Minggu itu hari punyanya Tuhan misalnya. Tapi saudara pakai berbisnis luar biasa. Anda sudah bikin laki-laki lain dalam hidupmu. Kalau engkau cari uang sampai melupakan Tuhan, engkau sudah cari laki-laki lain namanya. Apalagi, maaf, apalagi kalau engkau hidup untuk dunia, untuk dosa, Anda sudah hidup bagi laki-laki lain. Padahal dia bilang, kalau saya tebus engkau tidak boleh dengan laki-laki lain, dengan kita saja. Saya masih ingat waktu saya menikah pertama kali, nikah hari pertama, baru nikah hari pertama, badan pengurus daerah, kalau Gemit bilang ketua sinode, panggil kami suami istri dan berkata, dua pendeta, saya mohon izin, ini ada sekolah Alkitab di tempat di mana saya sekolah Sati, akan mengupgrade hamba-hamba Tuhan. Dan kita mau kirim sekolah tambah, orang dunia bilang sekolah tambah. Dan kami pilih istrimu, istri saya, pergi ke sana, baru nikah, baru 2 hari. Saya tanya bikin apa? Belajar tambah. Berapa lama? Paling 1 bulan. Saya bilang tidak. Ketua daerah lihat saya. Kenapa tidak? Bukankah ini untuk upgrade istrimu? Tidak. Saya baru mau nikah. Saya mau istri saya ada di sana. Oh iya, kalau orang baru menikah kan begitu. Istri di dapur kita ikut. Istri di kamar kita ikut. Masuk kawin lama. Istri di pasar botong di tempat lain. Tapi saya mau kembali pada begini. Ini cinta mula-mulanya siapa namanya? Hosea. Dia tidak mau yang lain. Saudara-saudara, kasih mula-mula itu adalah di Golgota. Dan dia mau saudara dan saya tidak kemana-mana. Kita nilai itu berkat telah menjadi laki-laki lain dalam hidup kita. Saya kadang-kadang sedih sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kalau lihat orang cari uang sampai lupa Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Aku ini laki-laki sejati yang mencintaimu, yang menebusmu, dan aku tidak mau engkau ke laki-laki lain. Saya baca di Flow Bamorat Tabongka. Sekarang lagi isu luar biasa Flow Bamorat Tabongka. Yang saya sedih adalah seorang wanita kasih naik status di Facebook. Dia mengatakan begini, saya ini suka tinggal Kristen, kawin suaminya beragama Muslim, tapi suaminya ini masih selingkuh juga. Yang lucunya adalah selingkuhnya sama nona Kristen juga. Jadi nona Kristen kejar laki-laki Islam satu.
Saya sebagai hamba Tuhan, saya pikir satu sesuka tinggal itu teriris di hati saya. Ini kok dua-dua nih kayak mau pergi. Bisa bayangkan hati Tuhan luka luar biasa. Kalau ada satu yang masuk bilang gitu, itu nona akibat luka tinggal Tuhan Yesus. Tapi kalau benar itu sebuah hukuman dari Tuhan, bayangkan Tuhan tidak mau ada satu laki-laki lain. Dia marah sampai akhirnya suaminya tinggalkan dia. Orang itu mengatakan lebih baik lu pulang sama Tuhan Yesus. Saya tarik kesimpulan, demikian Tuhan. Wanita ini begitu marah karena dia sudah rela tinggalkan iman dia, yaitu iman Kristen, masuk Muslim. Pikir laki-lakinya cinta dia, ternyata tidak. Dia sudah bayar dengan imannya, tapi laki-laki tidak. Dia marah luar biasa. Coba saudara pikir, Tuhan pun demikian. Tuhan Yesus bayar kita, tapi kita menyakiti hati Tuhan dengan hidup di dalam dosa. Tuhan ampuni kita. Kita nih alasannya, kan Tuhan tebus saya, Tuhan terima saya apa adanya, betul. Tapi seorang laki-laki, misalnya saudara menikah dengan seorang pelacur, waktu saudara menikah saudara bilang, sudah lebih terima lu apa adanya. Tapi kalau dia berulang-ulang melakukannya, kira-kira saudara marah tidak? Saudara pasti marah. Memang kita terima lu masa lalu, tapi tidak boleh kembali ke masa lalu. Mengerti maksud saya? Mari coba kita ingat tentang kasih Tuhan. Tuhan tidak mau kita ada orang lain. Tuhan mau dia dan kita saja. Orang alur bilang kita dan kita, jadi mau bilang apa lagi? Tapi mari coba lihat, apakah hanya dengan Gomer? 1 Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan tebus ini tidak semua orang. Kalau semua orang maka biasa-biasa, tapi Tuhan pilih kita di khusus. Anda ada hari ini, Anda ditebus, dipilih khusus. Terpilih imamat yang rajani, bangsa yang apa? Kudus. Kudus itu artinya terpisah, dikhususkan. Jadi kalau presiden itu punya pasukan khusus, namanya apa? Pas Pampres. Itu yang disebut kudus itu begitu. Mereka tidak dipilih, tidak bikin apa-apa, hanya jaga presiden saja. Tidak boleh bikin apa-apa. Yang saudara dipilih jadi Pas Pampres, kan ada pres di belakang, saudara pikir, impres, jalan-jalan di pasar impres, ini bisa berdiri di sini. Ada orang-orang, kalau saudara pernah ke Jakarta, lalu lihat di Istana Negara ada penjaga berdiri begini. Itu dipilih khusus, berdiri. Pertama dia disuruh jaga presiden, tapi dipilih khusus karena tidak semua orang bisa berdiri begitu. Saudara tahu mereka berdiri begini, tidak bergerak. Tidak ada yang saya bilang, tidak ada, begini saja. Jadi dipilih khusus hanya begini saja, dan tidak bikin apa-apa, dibayar hanya begini. Saudara coba ganggu dia, dia begini. Dipilih khusus, dan demikian dengan kita dipilih khusus untuk apa? Untuk Tuhan pasti, tapi yang tak usah bikin apa-apa kecuali buat untuk Tuhan. Dan dia bilang kan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persis seperti Gomer. Tidak boleh ada laki-laki lain, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Tadi Gomer itu dari pelacur, tarik keluar supaya engkau dengan aku. Saudara mau cinta Tuhan? Saudara cinta Tuhan? Bukti saudara cinta Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Tuhan dalam hidup. Satu lagi, Galatia pasal yang kedua, kalau tidak salah ini Galatia 2 ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Tuhan sendiri. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup.
Saudara-saudara, waktu Tuhan tebus saudara bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Dan kalau untuk Tuhan dia bilang, saya tidak boleh hidup untuk saya lagi, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Ada amin. Artinya begini, ini hidup ini supaya seperti robot dalam tanda kutip. Remote-nya sudah di tangan Tuhan. Dia suruh belok kemana, ya ada belok. Tidak bisa lagi engkau yang bilang, Tuhan saya mau ke sini. Tidak, Anda sudah di remote Tuhan, milik Tuhan. Dia mau suruh kemana, pergi. Jangan ke tempat lain dan jangan buat lain. Kira-kira begitu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada lagunya. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saya suka lagu itu karena bagi saya Tuhan telah tebus. Jadi hidup saya untuk siapa saudara? Untuk siapa saudara? Untuk Yesus. Dan maaf, bukan untuk dosa. Saya berharap saudara-saudara yang melayani Tuhan di sini berhati-hati cara bersikap, cara berkata, cara bermain media sosial. Jangan sampai cara kita bicara, cara kita berkata mengajak orang hidup dalam dosa. Berteman, tapi ingat otak harus bersih. Ada amin. Jangan sampai dalam WA kita ada banyak hal-hal yang salah dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saudara-saudaraku, yang kedua, untuk apa kita ditebus? Supaya Tuhan itu jadi pemimpin, jadi raja dan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, supaya apa? Supaya bukan hanya dia menjadi milik kita sendiri, atau Tuhan kita menjadi milik Tuhan sendiri, tapi supaya dia jadi Tuhan, dia jadi raja, dan dia jadi pemimpin bagi hidup kita. Saudara lihat ayat yang keempat dari Hosea 3. Sebab orang Israel, nah ini tadi kalau dibilang lama tidak ada laki lain, sekarang dia bilang lama orang Israel akan diam dan tidak ada raja, betul ya? Tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tiada efod dan tiada terapin. Apa artinya? Tuhan bilang begini, lama tidak ada raja. Apa artinya? Aku yang jadi raja. Kalau orang Israel itu kan suka dengan pilih raja, makanya tidak heran kalau hari ini orang marah bilang percuma pilih presiden misalnya, percuma pilih gubernur misalnya, percuma pilih DPR misalnya. Orang kecewa. Itu roh kecewa itu sudah pernah. Zaman dahulu mulai dari Adam sampai pada zaman Saul, itu namanya teokrasi. Apa itu teokrasi? Tuhan memimpin langsung. Tapi zaman Saul, sebelum zaman Saul, orang Israel itu karena lihat Mesir ada raja namanya Firaun. Babel namanya siapa? Kasihan betul-betul. Saya sedih ya kalau lihat saudara tidak tahu Alkitab sama sekali. Jangan sampai saya tanya sekolah minggu lebih pintar nih. Nebukadnezar sebagai tuan yang dianggap sebagai raja. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Kenapa saya bawa ini, saudara? Dia bilang tidak ada raja lagi, tapi aku yang pimpin. Teokrasi. Dia bayar supaya aku jadi raja, aku jadi tuan atasmu, dan bukan tidak ada tuan lain lagi selain aku. Mengerti ya? Jadi waktu itu mereka bilang kami mau seperti orang lain. Tuhan bilang jangan, nanti lu kecewa. Tapi Israel bilang tidak, kami mau seperti bangsa lain supaya ada yang atur kita. Ternyata Saul mengecewakan. Daud yang dianggap luar biasa juga mengecewakan. Semua raja Israel mengecewakan. Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya bisa bilang gini. Makanya kan saya sudah bilang, beta yang pimpin langsung sudah mau.
Itu yang disebut teokrasi. Dan Israel mengalami kemerosotan moral yang luar biasa sejak bukan lagi Tuhan yang memimpin. Hari ini kalau engkau ditebus, ingat, rajamu adalah Tuhan. Siapa raja? Raja itu selain disembah, pada zaman raja beda dengan presiden. Kalau presiden sekarang Anda bisa bikin meme, olok dia, jelekkan dia, kasih jatuh dia. Kalau saudara mau lihat raja itu seperti zaman Soeharto dong. Itu padahal sudah presiden ya. Lu omong tak salah dia malam habis. Zaman dulu diktator, zaman kepemimpinan Nazi oleh Hitler, sadis. Siapa yang dia curigai, cari bunuh, selesai. Nah zaman dahulu siapa yang berontak, selesai. Dan Tuhan mau bilang begini, kalau raja punya hak absolut, absolut itu kekuasaan tak terbatas, dia mau bikin apa dengan kita, silakan. Saya dengar ada salah satu raja di timur ini katanya, saya tidak perlu sebut karena ini bahaya, nanti dianggap saya menghina. Tapi waktu saya pelayanan tahun 90 ke arah daratan timur ini, lalu orang cerita, oh ini raja dulu, kalau dia pergi pesta dia tinggal tunjuk. Jadi kalau dia makan-makan, sambil dia makan-makan dia lihat, ada perempuan cantik, itu yang sangat bawa pulang di rumah. Jadi dia punya istri, dan saudara tidak bisa bilang tidak bisa. Raja muka jelek misalnya, tidak bisa. Bawa, kawin. Lu masih sekolah, masih main kelereng, dia bilang ambil, bawa. Begitu absolut, begitu otoriter, sampai apapun dia punya hak. Mari kita terjemahkan dalam hidup kita. Kita ini kadang-kadang Tuhan bilang ambil dia, melayani aku. Kita bilang masa begagah begini melayani Tuhan. Zaman itu ambil, dia mau siapa saja ambil. Masih ingat ya Daud ya? Daud itu ambil Betseba, gampang saja. Suruh dia suami pergi perang, diambil. Ambil saja, siapa yang berani? Diambil saja. Nah coba kita terjemahkan raja Tuhan kita tuh harusnya seperti itu. Dia mau ambil apa saja dalam hidupmu, bilang sama Tuhan, silakan Tuhan. Tapi kita ini kan tidak. Contoh paling gampang, waktu kita. Kalau saya tanya saudara, Tuhan minta 24 jam, harusnya mau tidak? Kalau Tuhan bilang 24 jam saya mau engkau duduk di bawah kaki Tuhan, kira-kira saudara berani tidak tolak? Harusnya tidak. Tapi kita ini Tuhan minta 2 jam saja ini. Orang Kupang bilang kakeknya lu, tapi kita nyanyi dia, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Aku bilang Raja, tapi Raja suruh kita melawan. Saya tanya saudara, dia Tuhan? Yes. Dia Raja? Yes. Kalau dia Raja, dia omong apa? Ikut. Itu baru kita bilang dia Tuhan dan dia Raja. Kalau dia suruh kita melayani Tuhan, melayani. Tak usah hitung-hitung dengan Tuhan. Kalau dia suruh cari Tuhan, cari Tuhan. Dia punya hak suruh apapun. Tapi kita ini kadang-kadang sukanya kepala batu. Yang raja suruh saja. Saya kenal beberapa orang mau gubernur yang suruh dia tidak mau tahu. Kalau saudara nonton gubernur PBL bertengkar dengan seorang tokoh Sumba, orang Sumba itu tidak mau tahu ini gubernur yang lagi dia berlawan. Satu sisi kita belajar tentang hak orang berbicara, tapi saya tahu kesimpulan. Bayangkan itu gubernur sudah omong saya dia tidak mau dengar. Apalagi di istri. Demikian dengan kita. Kita kalau bilang kita ditebus harus jadikan dia raja. Kalau dia raja suruh apa saja mau. Tapi kalau engkau tidak mau, engkau bukan jadikan dia raja, engkau yang raja namanya. Banyak gereja Tuhan, banyak jemaat jadi raja. Dia yang suruh Tuhan. Tuhan, saya mau usaha saya diberkati. Dia yang raja.
Tuhan bilang, oke, apa-apa lah lu jadi raja. Lu minta ya? Iya. Aku minta engkau juga balas ya, bisa tidak? Kau cari aku sungguh-sungguh. Oh, tidak bisa. Aku tidak punya waktu, saya mau engkau memberkati saya. Kadang kala kita jadi raja dan Tuhan jadi hamba. Sudah ditebus, sudah tahun malu lagi mau jadi raja. Tuhan tolong kita ya. Sekali lagi Tuhan tolong kita. Nesti tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Kau dari tadi lihat ke kiri ke kanan bikin apa? Jadikan dia Tuhan, sekaligus jadikan dia raja. Kalau dia raja, sekali lagi tunduk, hormat dia. Saya coba bawa saudara untuk menikmati apa itu disebut raja. Sekali lagi, raja punya hak bikin apa saja. Dia mau bikin apa saudara, itu hak raja. Pada zaman itu raja itu benar-benar absolut. Raja saja yang tidak bikin apa-apa dengan saudara punya hak bikin apa saja dengan saudara. Tuhan ini dia bikin kita, kan betul loh? Dia yang bikin kita pun tubuh, dia yang bikin kita pun otak, dia yang bikin kita pun cantik, dia yang bikin kita pun pintar, dia yang bikin kita pun usaha berhasil. Tapi kita paling kepala batu dengan dia. Raja pada zaman dulu tidak melahirkan. Raja tidak melahirkan para budak, tapi dia punya hak atur. Kita ini menurut Alkitab kita diciptakan oleh sang raja. Kita tidak pernah mau dipimpin dan diatur sang raja. Saya berharap jemaat buka hati saudara, sadar bahwa kita telah ditebus, berarti dia raja. Dia berhak atur kita hidup. Amin. Amin. Dia berhak atur. Jadi kalau ada orang bilang begini, beta mau dosa kah? Beta mau hancur-hancuran, lu hak apa? Salah. Pertama, Tuhan punya hak karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Kedua, karena dia menebus saudara dan saya. Dia punya hak. Dia mau putar saudara ke kiri, itu haknya dia. Dia mau bikin apa? Itu sebabnya saya suka dengan Ayub ya. Ayub bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub itu luar biasa. Kenapa? Karena dia sadar dia Allah, dia Tuhan, dia Raja. Dia mau ambil apa saja terserah. Kita nilai. Tuhan ambil kita pu istri, kita marah Tuhan. Lalu Tuhan tanya bilang, siapa punya? Kita pu bisnis dihancur, kita salahkan Tuhan. Tuhan kita gagal, Tuhan kita marah Tuhan. Itu siapa punya? Tuhan punya. Dia mau ambil siapa punya hak. Kita marah sama Tuhan, tak tahu malu kita. Saya selalu bilang, hidup kita ini seperti tukang parkir. Semua yang ada di kita ini titipan. Saya dengan istri pergi doakan Kakak Lani di rumah sakit bawa motor, titip di situ. Pulang, saya ambil, paling saya bayar parkir 2.000, saya keluar. Karena itu kewajiban saya. Tapi yang tukang parkir tidak bisa. Bapak, kenapa ambil? Taruh sini, ambil kembali. Tidak bisa. Itu titipan. Harta, istri, anak, suami, titipan. Wajah cantik ini titipan. Kalau yang namanya titipan bisa diambil tidak? Bisa. Makanya umur 20 sampai 40 cantik. Dia baru ambil sedikit sama keree. Betul, kulit mulai. Maka mulai setrika kita. Bukan hanya setrika rambut, sekarang setrika kulit. Baru ambil sedikit, kita mulai kecewa. Aduh, kenapa besok tua ya? Ternyata besok tua ya. Gigi itu titipan.
Makanya selama gigi masih ada, senyum-senyum lah. Karena diambil 1 atau 3 saja susun bisa senyum lagi. Apalagi kalau diambil paling muka. Titip lah. Dia punya hak ambil tidak? Hak. Karena itu kalau dia masih kasih kita hak, pakai baik-baik untuk melayani sang raja. Bangga tidak kita punya Tuhan Raja? Bangga dong. Lalu yang satu lagi dia katakan begini, Sakaria 4 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Bukan hanya kota Kupang banyak saudara, seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satu. Tidak ada raja di dunia ini kecuali dia. Ada amin. Raja saja punya Tuhan, punya raja. Dia disebut apa? Raja di atas segala raja. Raja pun raja ini dia. Itu Kakamia, itu fam raja. Yang raja saja punya raja dia. Harus tunduk. Kan Raja Daud harus tunduk, wajar raja atas segala raja kan. Kita ini kalau maaf Kakamia, bukan maksud apa-apa. Kita ini baru fam raja saja. Raja itu kan artinya, kalau kita sekarang jabat presiden. Orang Sabu itu ada 2 jabatan. Walaupun dia miskin, dia ada 2 jabatan, raja dan ratu. Kita baru punya marga ratu, belum jadi Ratu Elizabeth. Baru marga ratu, so tidak tunduk pada raja di atas segala raja. Apalagi kita yang tidak ada ratu sama sekali, hanya ratu, tapi berontak dengan raja di atas segala raja. Saya tidak bermaksud menghina sebuah marga, tidak. Maksud saya gini, bayangkan, raja harus hormat raja di atas segala raja. Raja tadi baru RT saja sombongnya minta ampun. Datang di gereja, wibawanya luar biasa. Buka hati untuk Tuhan, angkat tangan untuk Tuhan. RT bro, malu kalau angkat tangan. Bodohnya minta ampun. Apalagi kalau jadi gubernur. Raja saja, hormati raja di atas segala raja. Ada amin? Ada amin? Oh, kita ini baru ratu sementara. Ada grup musik apa itu? Raja ada ya? Ada raja. Ada grup musik ratu tidak? Dua ratu ada tidak? Saya ada. Tapi maksudnya begini, tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Ada amin. Yang terakhir saya mau sampaikan saudara gitu. Mengapa kita ditebus Tuhan? Supaya kita ini makin rindu cari Tuhan dan hidup dalam takut dan gentar, penuh hormat kepada Tuhan. Ayat yang kelima bilang begini. Dia bilang sama Nabi Hosea, sesudah itu orang-orang Israel akan apa? Berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka akan datang gemetar. Ini Daud siapa? Raja. Datang gemetar, datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Daud saja datang pada Tuhan, raja gemetar. Kita ini buta huruf mah, dan Tuhan tidak gemetar. Kita baru Tuhan percayakan satu jabatan saja, sombongnya minta ampun. Tuhan bilang dia apa? Dia Daud ini raja. Dan seperti orang Israel akan berlomba-lomba cari Tuhan, karena mereka sadar mereka seperti Gomer yang ditebus dari masa lalu yang gelap. Israel sadar itu bahwa Tuhan telah tebus, panggil mereka dari Mesir keluar ke tanah perjanjian, dan tidak bisa balas dengan cara apa. Mereka hanya bisa balas dengan cari Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan hormat Tuhan. Halo, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Perjamuan kudus ini hanya lambang daripada dia tebus kita. Tetapi dengar baik-baik,
bukti bahwa kita telah ditebus adalah kita takut Tuhan. Ada amin. Ada amin. Kalau takut Tuhan, saudara tidak WA orang puana lalu bilang bepalo sampai pagi. Jahat. Manusia tidak jelas itu. Saya marah karena saya pun anak Novi adalah kelaki WA dia omong macam-macam. Saya bilang, Novi lu buang lu HP. Saya patah dia pun nomor. Saya bilang, kalau laki-laki benar dia hormat engkau, dia tidak bikin lu pun tubuh jadi murahan. Saya berharap di kaum muda tidak ada WA aneh-aneh, apalagi melayani Tuhan. Kenapa dia bilang? Karena orang yang ditebus menghadap Tuhan gemetar. Makanya maaf, kenapa saya berulang-ulang sering tegur kalau orang cerita waktu saya menyampaikan firman Allah. Karena kalau orang ditebus, dia takut Tuhan, dia menyembah takut Tuhan, dia dengar firman Tuhan hormat, dia takut Tuhan, dan bukan main-main dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saya tak peduli siapapun saudara. Kasarnya saya selalu bilang, saudara tidak kasih makan saya tidak bakal kasih makan saudara. Tapi saya punya tanggung jawab moral. Bahwa dia bilang, orang yang ditebus Tuhan, pertama, hatinya makin rindu cari Tuhan. Kedua, hatinya takut sama Tuhan, bukan takut manusia. Saya kasih ingat orang muda. Di zaman sekarang saya selalu ulang bilang, orang tua tidak bisa lihat saudara, betul ya? Orang tua hanya bisa bilang, hati-hati. Tadi malam saya suka kan ada jemaat satu bilang dengan saya, dia cinta saya dan istri, lalu dia nasihat anak-anak saya. Dia bilang, anak-anak saya, lupum bapak itu dipakai Tuhan. Karena waktu dia bicara, saya juga kaget, dia bicara dengan seorang polisi, kan? Saya tidak salah. Lalu orang bilang, oh Pak Jiriadu yang biasa di YouTube, ya. Lalu ibu ini mengatakan kepada anak saya, itu lihat orang kenal lupum bapak, jadi jaga berhidup baik-baik. Jadi sebelum saya sampaikan kepada jemaat, saya bilang kepada anak saya dahulu, kalau you takut akan Tuhan, gemetar, hormat Tuhan, maka lu bukan hanya jaga saya, jaga Tuhan. Ada amin. Anak-anak dengar, jaga kita pun nama orang tua. Dan yang paling penting, jaga nama Tuhan. Saudara melayani di sini tak usah otak kotor, melayani bersih saja. Tuhan akan memberkati saudara. Ada amin. Jadi saya mau ajak kita begini saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Pertama, Tuhan tidak hitung-hitung dengan kita. Waktu dia cari selamatkan kita, dia tidak hitung-hitung, dia tinggalkan suasana aman di sorga dari tahtanya yang kudus. Dia kurang apa? Wahyu mengatakan pintunya dari apa? Pintu sorga dari apa? Tidak tahu juga. Jalannya dari apa? Oh, kita manusia ini memang hanya ingat emas saja. Tapi saudara-saudara, betul, jalannya dari emas, pintunya itu dari permata, dari macam-macam. Kita ini baru permata satu di telinga tujuh, jalannya sudah geleng-geleng kepala. Tapi maksud saya begini, saya sengaja bawa ya, supaya kita jadi orang yang berbeda. Ada amin. Orang tua tidak lihat kita, tapi kita takut Tuhan. Pornografi sekarang ada di mana-mana. Setiap TikTok pasti dari 5, saya suka buka TikTok. Loh, kok Bapak tahu? Ya, karena saya main TikTok juga. Walaupun di TikTok saya ada TikTok khotbah. Kan kalau saudara dorong TikTok, 5 di antara 5 sampai 6 ada satu video porno. Pilihan ada di tangan saudara. Takut Tuhan tidak? Pertama kita bilang, dosa.
Dosa. Kita mau cek ini kan ujian untuk saya, kira-kira saya kuat atau tidak. Lalu kita lihat alasannya rohani. Ujian, saya kalah. Nanti lagi, ulang lagi. Lama-kelamaan Anda menikmatinya. Dan itulah dosa yang luar biasa. Saya paling takut sekarang dengan pornografi. Anak-anak kecil kasihan. Itu sebabnya saya kasih ingat mama dong ya. Tolong kalau anak-anak lihat TikTok itu, waduh, jantung saya yang berdebar. Kenapa? Di antara 5-6 pasti muncul. Ya. Dan sekarang ini orang cari doi paling gampang lewat TikTok. Saya di YouTube, jadi YouTube itu kalau dapat duit setengah mati sekarang. Saya saja sudah hampir 700 kah video saja, hanya penghasilan 100.000. TikTok itu gajinya lumayan besar. Dan saya lihat untuk paling gampang adalah bikin video yang menonjolkan tubuh dari seorang wanita, paling cepat. Kalau saudara lihat video short di YouTube itu ada video short di bawah 1 menit. Itu kalau yang namanya sudah menampilkan tubuh wanita itu dia bisa sampai puluhan juta. Nah, bisa dibayangkan kalau dibayar dengan puluhan juta. Dolar kali dolar. Kenapa saya bicara pagi ini? Saya mengasihi gereja ini, saya mengasihi saudara. Ada amin. Takut Tuhan. Berapa banyak yang mau takut Tuhan? Angkat tangan. Saya serius. Takut Tuhan itu tidak tahu dimanapun Anda berada. Mau gelap, mau terang, Tuhan lihat. Ada amin. Mau gelap, mau terang, apa Tuhan lihat. Hari ini sedang heboh di Facebook. Para pendeta tumbang dan mereka dipermalukan di Facebook luar biasa. Tadi malam saya masih WA dengan seseorang hamba Tuhan. Kebetulan mereka kerja dengan para orang-orang yang bekerja seperti Intel tapi bukan Intel, mencari tahu informasi-informasi seputar Kota Kupang. Lalu dia bilang sama saya, Pak Pendeta, hati-hati kalau orang tidak kenal lalu minta WA dengan Pak Pendeta lalu video call. Saya bilang, kenapa kakak? Sebab sekarang ini ada gaya di mana, dan khusus kaum muda, hati-hati. Mereka sengaja video call, pertama katanya ya sharing hal-hal rohani. Setelah itu maka mereka akan buat video yang tidak benar. Dan setelah itu ada 2 tuntutan. 1, kalau kamu macam-macam kita sebarkan. Kedua, kamu harus bayar 25 juta. Dan saya jujur, saya sudah 2 orang yang saya pantau, yang kelihatannya mau uji dan tes saya. Yaitu dia panggil saya Bapak Pendeta. Tapi saya sudah ulang-ulang, dia selalu bilang, Bapak, pernah satu kali dia jujur sama saya. Bapak datang ke Pelobeta, seorang wanita cantik luar biasa. Tapi saya pikir masih masuk akal dalam pengertian, dia mungkin lagi stres saja. Ada satu lagi wanita lagi yang minta saya tiba-tiba visi Bapak. Dia minta berteman, saya pikir ya pendeta ya berteman semua orang kakak. Lalu dia minta visi, lalu saya ingat ini kakak yang omong. Saya bilang oke, saya ada doa. Jadi saya tidak langsung mengatakan no, tapi saya bilang saya lagi doa, baru habis doa. Dia bilang oke, nanti habis itu baru kita visi. Lalu saya bilang oh saya baru pulang doakan orang yang sakit. Oke. Kalau memang dia punya niat jahat, Tuhan ampuni dia. Tetapi dengar baik-baik, di luar sana jahat, dan kita tidak bisa main-main lagi. Ada amin? Jangan kirim foto sembarangan, karena hari-hari ini orang bisa mengedit. Anda tidak bikin, orang edit.
lalu maaf kata saudara foto dengan baju lengkap, tinggal diambil kepalanya lalu bisa dibikin apa saja, lalu mereka jual itu, menggertak saudara. Maksud saya begini, hari-hari ini Tuhan mau kita takut Tuhan. Ada amin. Yang muda takut Tuhan, jangan takut manusia. Takut manusia itu sia-sia. Sebab ada banyak manusia hari-hari ini takut manusia daripada takut Tuhan. Firman dong tidak takut, tapi orang berperkataan dong takut. Firman dong tidak takut, tapi setan dong takut. Firman dong tidak takut, atau Tuhan dong tidak takut, tapi dunia mereka takut. Saya pesan saudara 3 hal. Kita ditebus satu apa? Coba dengan cepat. Kita ingat 3 poin tadi. Kita ditebus supaya apa? Baru selesai saya khotbah. 3 poin. Saya bilang tadi kita ditebus supaya apa? 1, kasih mati saja WA videonya selesai. Tuhan berkati kita. Saya tanya saudara cepat. 1, 2, 3.